Terima kasih Dr. Ida Ayu atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Terima kasih kepada Panitia Jakarta Endocrine Meeting 2021 yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi pada simposium sesi siang ini. Setelah tadi kita mendengarkan presentasi dari Prof. Pradana mengenai strategi kendali glikemik dengan strategi yang lebih agresif sejak dini dan juga mendengarkan bagaimana cara pendekatan pengelolaan DM pada usia lanjut usia. Kali ini saya akan mempresentasikan 2 studi kasus mengenai penggunaan kombinasi obat berbasis inkretin pada pasien DM tipe 2 dengan usia lanjut. Izinkan saya untuk share slide. Jadi kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Kasus pertama ini adalah laki-laki 73 tahun. Diketahui DM sejak 3 tahun lalu menggunakan obat metformin 3 kali 500 mg. Berat badan dirasakan stabil dalam 3-6 bulan terakhir. 1 tahun terakhir pasien tidak kontrol ke dokter karena ada keadaan pandemi, tapi pasien membeli obat sendiri dan mengaku minum obat secara teratur. Keluhan saat ini adalah pasien merasa sering BAK di malam hari saat pasien tertidur. Pasien juga memiliki hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dengan obat amlodipin 1 kali 10 mg. Riwayat penyakit lain disangkal, tidak ada riwayat hipoglikemi atau krisis hiperglikemi dari anamnesis. Aktivitas sehari-hari pasien masih mandiri dan pasien masih bisa bepergian keluar rumah hingga keluar kota bersama keluarga. Pada saat itu, saat kontrol, pasien menanyakan apakah bisa berpuasa Ramadan dengan kondisi diabetesnya pada saat itu. Pada saat itu, berat badan pasien 66 kg, IMT-nya 24,5, tensinya 139/62, PF generalisnya dalam batas normal. Membawa hasil lab dengan hasil gula darah puasa 207, gula darah 2 jam postprandialnya 286, dengan HbA1c 9%, kreatininnya 0,8 dengan IGFR masih 88,6. LDL-nya 125, HDL 56, dan trigliseridanya 110. Sehingga masalah pada pasien ini pada saat itu adalah yang pertama, pasien adalah pasien usia lanjut, walaupun dengan status fungsional yang masih mandiri, kemudian terdapat berat badan yang berlebih pada pasien, kendali glikemik yang belum tercapai dengan penggunaan 1 OAD, dan pada saat itu pasien ingin berpuasa Ramadan. Sehingga bagaimanakah pendekatan tata laksana pada pasien ini? Jika kita lihat dari bagan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ida Ayu, pendekatan tata laksana DM pada kelompok usia lanjut usia, pasien ini sudah menggunakan first line terapi yaitu metformin. Kemudian kendali glikemiknya belum tercapai, tadi HbA1c-nya masih 9%, sehingga kita harus maju untuk menambahkan lini kedua. Di sini pilihannya berdasarkan efikasi dan keamanan, pilihan utamanya adalah sulfonylurea atau DPP-4 inhibitor. Jika kita lihat dari panduan ADA 2021, di sini juga kita melihat jika ada pasien DM selain diberikan lifestyle modification dan diterapi metformin, kita melihat dulu apakah pasien sudah ada ASCVD, heart failure, atau CKD. Pada pasien ini dari berdasarkan pemeriksaan, anamnesis awal, dan pemeriksaan lab awal tidak ada ditemukan ketiga kondisi ini. Sehingga kita bisa melihat bagan selanjutnya. Pasien ini juga tidak ada riwayat hipoglikemi sebelumnya. Nah, pada pasien ini tapi didapatkan ada kondisi overweight, sehingga kita bisa masuk melalui bagan yang kedua dari kanan ini. Jadi kita membutuhkan obat yang tidak membuat kenaikan berat badan atau justru bisa mengurangi berat badan. Pilihannya di sini adalah yang ideal antara GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Jika misalnya tidak ada atau terbatas resource atau tidak toleran, bisa dipilih DPP-4 inhibitor. Atau jika tidak toleran juga atau tidak ada perbaikan, kemudian bisa ditambahkan kombinasi obat-obatan yang lain.
Nah, pasien ini juga ada isu waktu itu ingin berpuasa Ramadan, sehingga kalau panduan dari IDF dan DAR pada saat itu, kita harus menilai stratifikasi resiko pasien untuk menjalankan ibadah puasa. Pada saat itu, pasien dinilai memiliki resiko yang rendah sehingga diperbolehkan untuk berpuasa asal tetap dalam pengawasan dokter dan melanjutkan pengobatannya. Sedikit mereview bahwa pada kondisi puasa, khususnya puasa Ramadan yang berlangsung 1 bulan penuh, ada perhatian tertentu pada obat-obat yang digunakan oleh pasien DM. Beberapa obat seperti metformin, akarbos, TZD, DPP-4 inhibitor itu memiliki resiko menyebabkan hipoglikemi yang rendah sehingga secara umum tidak membutuhkan penyesuaian dosis. Untuk kelompok SGLT2 inhibitor masih bisa digunakan, tapi harus hati-hati adanya resiko dehidrasi sehingga asupan intake cairan pasien harus diperhatikan cukup. Sedangkan kelompok sulfonylurea dan insulin biasanya membutuhkan penyesuaian dosis dan ada mungkin pengaturan perubahan jam pemberian, terutama pada pasien-pasien yang gula darahnya relatif belum terkontrol. Sehingga pada pasien tadi, ini adalah rangkuman masalahnya tadi, dan setelah didiskusikan kondisi pada saat itu, pasien tidak mau menggunakan obat yang bentuknya disuntik, jadi tidak mau menggunakan bentuk obat injectable, dan juga ada pertimbangan cost, jadi agak berat jika menggunakan obat yang cukup mahal. Sehingga pada saat itu akhirnya selain diberikan edukasi, terapi untuk diet, latihan fisik, edukasi tanda gejala hipoglikemi dan hiperglikemi, bagaimana melakukan pemantauan gula darah mandiri di rumah, pasien kemudian diberikan regimen obat sitagliptin metformin yang dosis 50.000 mg 2 kali per hari. Kemudian untuk obat antihipertensinya diganti menjadi ramipril 1 kali 5 mg dan diberikan atorvastatin 1 kali 20 mg. Bagaimana perkembangan pada pasien ini? Jadi ini adalah data awal yang tadi pada bulan Maret pasien datang kontrol, HbA1c waktu itu masih 9%. Pasien kemudian datang kontrol di bulan April 2021. Pada saat itu kondisi sudah berpuasa Ramadan 2 minggu. Pasien mengaku tidak ada keluhan, puasanya lancar, tidak ada episode tanda atau gejala hipoglikemi baik yang dirasakan maupun dari hasil pemeriksaan gula darah di rumah. Pasien cukup rutin melakukan pemeriksaan gula darah sebelum sahur dan sebelum buka puasa dengan hasil kisaran di 110 hingga 125. Pada saat itu, regimen obat sebelumnya tetap diteruskan. Kemudian, bulan berikutnya pasien datang kontrol. Pada saat itu, pasien mengaku berat badannya turun 2 kg, tapi memang waktu itu memang sudah ada penyesuaian pola diet dan pasien juga sudah mulai rutin melakukan aktivitas fisik berupa jalan kaki sekitar 15-30 menit setiap pagi. Kemudian membawa hasil pemeriksaan laboratorium gula darah puasa 127, gula darah 2 jam postprandial 185. Pasien mengaku buang air kecil di malam harinya jauh berkurang, hampir tidak pernah ada lagi. Kemudian saat bulan Juni 2021, pasien kontrol juga tidak ada keluhan, berat badan itu saat itu stabil, tidak naik, tidak turun, dan pasien memeriksakan HbA1c ulang dengan hasil 6,9%. Pada bulan Agustus terakhir pasien kontrol juga tidak ada keluhan, berat badan masih stabil. Kemudian pasien membawa hasil pemeriksaan HbA1c-nya 6,8% dengan LDL 101, tekanan darah saat itu 129/5 dan ada hasil lab trigliserida 105. Sehingga pada pasien ini jika kita lihat pasien ini memang pasien geriatri masih dengan status fungsi yang mandiri, jadi memang targetnya itu 7-7,5%. Tapi pasien ini bahkan bisa mencapai kurang dari 7%, yaitu 6,9-6,8 dalam 3-5 bulan pengobatan yang diberikan sebelumnya, tanpa adanya riwayat hipoglikemi atau komplikasi pengobatan yang lainnya. Ya, berikutnya kita masuk ke kasus kedua. Kasus kedua ini adalah laki-laki 62 tahun, memiliki DM sejak 10 tahun terakhir. Terakhir datang kontrol ke dokter itu 2 tahun yang lalu. Setelah itu pasien hanya membeli sendiri metformin 2 kali 500 mg.
Menurut pasien, dulu pasien pernah diberikan metformin dengan glimepiride, tapi pasien menghentikan sendiri konsumsi obat glimepiride karena merasa gula darah pernah turun hingga 60-an dan saat itu pasien merasa tidak enak, jadi merasa gemetar, lemas, dan sebagainya. Sehingga pasien akhirnya melanjutkan hanya metformin saja 2 kali 500 mg. Pada saat itu, pasien kontrol karena merasa buang air kecil sering sekali di malam hari, kemudian merasa makin kurus badannya. Jadi ada berat badan yang turun 4 kg dalam 2-3 bulan terakhir. Pasien juga ada hipertensi sejak 5 tahun sebelumnya, mengkonsumsi ramipril 1 kali 5 mg. Riwayat sakit lain, pasien ada BPH, pembesaran prostat. Pasien aktivitas sehari-hari masih mandiri, masih melakukan pekerjaan sebagai wira swasta, dan rutin berolahraga dengan melakukan olahraga sepeda. Pada saat pemeriksaan awal, berat badan pasien 54 kg dengan IMT 20,3, tensinya 129/72. Pemeriksaan fisik yang lain dalam batas normal. Saat itu pasien membawa hasil lab dengan gula darah puasa 232, gula darah 2 jam postprandialnya 394, dan HbA1c-nya 11,3%. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal saat itu kreatinin 1,3 dengan IGFR sedikit menurun 58,5. Sehingga masalah pada pasien ini adalah pasien juga berusia lanjut, tapi dengan status fungsional yang masih mandiri. Pasien pernah mengaku ada riwayat hipoglikemia dengan obat sulfonylurea, kendali glikemik saat ini juga belum tercapai, kemudian ada penurunan berat badan dalam 2-3 bulan terakhir, dan terdapat mild renal impairment. Sehingga bagaimana kita melakukan tata laksana selanjutnya pada pasien ini, kembali ke bagan yang dari ADA tadi. Jadi kita pasien ini sudah DM lama 10 tahun, sebelumnya metformin, pernah dapat SU, tapi kemudian hipoglikemi, kemudian pasien ternyata sudah ada penurunan fungsi ginjal. Jadi sebenarnya pasien ini bisa masuk ke bagan yang dengan established CKD ini. Jadi sebenarnya pilihan ideal utamanya adalah SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis yang terbukti memiliki benefit mengurangi progresi dari CKD. Seperti itu. Selain itu, pasien juga ada kebutuhan untuk meminimalisir hipoglikemia yang terkait mungkin karena usia pasien, kemudian juga sudah ada penurunan fungsi ginjal. Di sini pilihannya ada di PP4 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, atau TZD yang memang memiliki resiko hipoglikemi yang rendah. Nah, selain itu, panduan kita dari Perkeni 2019 juga di sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa jika HbA1c saat diperiksa lebih dari 9%, kita juga harus melihat apakah terdapat gejala klinis yang menandakan pasien memiliki katabolisme yang hebat atau yang cukup berat karena kondisi hiperglikeminya. Pasien ini sebenarnya terdapat gejala poliuri, kemudian ada penurunan berat badan yang cukup banyak, 4 kilo dalam 2-3 bulan terakhir. Jadi sebenarnya ada tempatnya juga jika pasien ini diberikan insulin dengan obat lain. Jika misalnya pasien ini adalah pasien yang tidak ada gejala katabolisme yang nyata, dengan HbA1c lebih dari 9%, kita bisa langsung masuk ke kombinasi 2 atau 3 obat. Jadi ini adalah tadi masalah pada pasien. Nah, setelah berdiskusi dengan pasien, menjelaskan kondisinya, pasien ini juga mirip dengan pasien yang tadi, jadi tidak mau menggunakan obat suntik. Alasannya karena pasien ini cukup mobile, pekerjaannya itu harus keluar kota, jadi bolak-balik dan takut tidak sempat. Kemudian juga pasien merasa cemas karena bentuknya suntikan, takut walaupun sudah dijelaskan. Kemudian ada pertimbangan kos juga yang dipertimbangkan oleh pasien, dan pasien juga mengatakan jangan diberi obat yang nanti bisa bikin gula darahnya ngedrop lagi katanya, seperti itu. Akhirnya pasien setelah diberikan edukasi diputuskan untuk diberikan sitagliptin metformin 50-500 mg 2 kali per hari
dengan ramipril-nya tetap diteruskan dan ditambahkan atorvastatin 1 kali 20 mg. Ini adalah perkembangan pasien dengan obat tersebut. Jadi ini pertama pasien datang pada bulan Juni 2021, tadi HbA1c-nya 11,3%. Pasien kemudian kontrol di bulan Juli, saat itu keluhan buang air kecil malam harinya sudah berkurang, berat badan pasien saat itu naik 1 kilo dengan IMT masih dalam rentang normoweight 20,7. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan gula darah mandiri di rumah dengan rata-rata gula darah sebelum makan di kisaran 95 sampai 115 dan gula darah 2 jam setelah makan sekitar 150 sampai 175. Pasien tidak pernah mengakui ada gejala hipoglikemi dan memang tidak pernah tercatat di PGDM-nya bahwa ada hipoglikemi. Kemudian terakhir pasien kontrol di Agustus, tidak ada keluhan, berat badannya masih stabil, dan pasien kemudian sudah memeriksakan HbA1c-nya dengan hasil 7,1%. Kemudian pasien juga membawa hasil pemeriksaan profil lipid dengan LDL 95, trigliserida 102, dan tensi saat itu juga relatif stabil sama dengan saat kunjungan awal di sekitar 125/8. Ya, pasien ini sama dengan yang tadi, jadi kategorinya masih mandiri walaupun geriatri, sehingga targetnya sebenarnya cukup 7-7,5%. Dan pasien ini dengan regimen terapi yang tadi berhasil mencapai target HbA1c dalam 2 bulan terapi, tanpa ada gejala hipoglikemi ataupun efek samping yang lain. Sehingga dari 2 studi kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan DPP-4 inhibitor atau pada kasus ini adalah sitagliptin dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan aman pada spektrum yang luas dari penyandang DM yang mencakup pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ida Ayu bahwa penggunaannya masih bisa pada IGFR yang kurang dari 60, tapi mungkin jika sudah di bawah 45 butuh penyesuaian dosis. Kemudian studi-studinya juga efektif dan aman pada pasien usia lanjut, juga dibuktikan dari 2 studi kasus tadi. Kemudian juga bisa digunakan kombinasi awal atau permulaan pada pasien dengan HbA1c yang tinggi, dan juga aman untuk pasien yang ingin berpuasa, termasuk pada puasa Ramadan, karena menimbulkan efek hipoglikemi yang sangat rendah. Jadi jarang menyebabkan hipoglikemi sehingga tidak diperlukan penyesuaian dosis atau penghentian obat. Selain itu, untuk sitagliptin sendiri terbukti bahwa dapat digunakan untuk pasien dengan riwayat gagal jantung sebelumnya, dan juga pada penggunaan yang sudah dengan penggunaan insulin dibuktikan bahwa tidak perlu dihentikan, jadi bisa diberikan secara konkomitan. Mungkin ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa masuk ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.